Nomor satu, yang bagian A yang akan kita faktorkan adalah 5x kuadrat min x min 22 sama dengan 0. Ya, yang pertama yang mesti kita lakuin supaya nanti memfaktorkannya lebih mudah adalah dengan mengalihkan 5-nya ke belakang. Yaitu nanti menjadi seperti ini ya. X kuadrat min x min 22 kali 5. Ya, 22 kali 5. 22 kali 5 itu 110 ya. Min 110 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan, ingat kembali konsepnya, berapa kali berapa yang hasilnya min 110, ya kalau dijumlah min 1. Sekali lagi, jadi cek nanti berapa kali berapa yang hasilnya min 110, kalau dijumlah itu hasilnya adalah min 1. Ternyata angka yang nanti kita dapatkan setelah mencek pemfaktoran dari 110 itu perkaliannya berapa, yaitu sama saja dengan min 11 ditambah 10. Nah, karena kan kalau min 11 ditambah 10 itu min 1. Kalau dikali, hasilnya adalah min 110. Nah, kalau sudah, nanti 5-nya dibalikan lagi ke depan X-nya gitu ya. 5-nya yang ada di sini nih, dikembalikan lagi ke depan X. Jadi 5X min 11 dikali 5X tambah 10. Itu. Nah, nanti yang bisa kecilkan yang ini ya nanti ya. Sehingga nanti hasilnya adalah yang di akhir, supaya kita dapat X berapa aja. Berarti yang pertama 5X min 11 sama dengan 0. Yang kedua 5X tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini berarti X-nya adalah 11 per 5. Jadi 11 pindah ruas. Jadi positif, lalu dibagi 5. Sedangkan yang ini 5X sama dengan min 10. Berarti X-nya adalah min 10 per 5. Kalau sama dengan min 2. Jadi hasil X1, X2-nya adalah 11 per 5 dan min 2. Ya, seperti itu untuk soal nomor 1A. Yang kedua yang B. Itu juga sama, caranya mencari X1, X2 dengan metodenya itu kuadrat sempurna. Kalau kuadrat sempurna berarti nanti faktornya hanya satu ya, bentuk yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau faktor kuadrat sempurna itu pertama 18-nya kita cari dulu berapa tambah berapa gitu ya. Yang angkanya sama. Nyata yang angka sama itu adalah 9 sama 9. Ketika ini jumlahkan, hasilnya 18. Sehingga nanti kita munculkan manipulasi dari matematikanya, yaitu X kuadrat tambah 18X, di mana 9 tambah 9 ini kita ubah operasinya jadi perkalian, yaitu 9 kali 9, yang nilainya 81. Berarti di sebelah 18X tambahkan 81, dikurang 40. Nah, di ruas kanannya juga tambahkan 81 supaya adil. Karena di sini kita memunculkan bilangan baru yaitu 81, berarti yang ruas kanan pun juga dimunculkan 81-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita kelompokkan yang tadi yang X kuadrat tambah 18X tambah 81 itu menjadi faktor tunggal, nanti jadinya X plus 9, X plus 9 ya. Untuk kesama gitu ya, karena 9 tambah 9, 18. Jika dikalikan 81, 9-nya. Nanti min 40-nya pindah ruas ke kanan jadi plus, berarti 81 tambah 40. 81 tambah 40 itu 121. X plus 9 dikali X plus 9 itu jadi X plus 9 kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari faktor, berarti pangkatnya harus 1 nih, ya. Pangkat 2-nya harus 1, berarti kita bikin 1 pangkatnya. Nah, dari pangkat 2 ke pangkat 1 itu namanya pangkat tengah nanti ya.
dari 2 dikali berapa pangkatnya gitu ya. Pangkat 2 dikali berapa supaya hasilnya 1, berarti harus dikali setengah. Berarti nanti X plus 9-nya sama dengan 121 pangkat setengah gitu ya. Atau sama saja dengan akar dari 121 gitu ya. Nah, sama dengan akar 121. Nah, teman dia bisa plus, bisa min nanti nilainya gitu ya. Karena pangkatnya genap. Terus 21 gitu. Nah, akar 121 itu kan 11 ya. Jadi akar 121 itu 11. X tambah 9 sama dengan plus minus 11. Ini ada dua kemungkinan jawabannya. Yang pertama X plus 9 sama dengan 11. Yang satu lagi X plus 9 sama dengan min 11. Kenapa sekali lagi plus minus? Karena pangkatnya genap tadi ya. Pangkat kuadrat. Nah ini X1-nya sama dengan 11 kurang 9, 2. Yang satu lagi min 11, min 9, min 20. Jadi jawabannya adalah 2 dan min 20. Itulah faktor dari nomor 1B gitu ya. Oke, 1B sudah, sekarang 1C. Kalau yang 1C menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu adalah, bisa kita ulang kembali rumusnya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Di sini B-nya itu adalah koefisien X, yaitu 4, berarti minus 4 ya. Jadi A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 176, itu macam-macam koefisien dan konstanta yang di soal ya. Min 4 plus minus akar B kuadrat, jadi 4 kita kuadratkan. Min 4 kali 1 kali C-nya min 176. Dibagi 2 kali 1. 4 pangkat 2, 16. Min ketemu min positif. 176 kali 4 kita hitung ya. Karena ini kalau dikali 1 kan sama aja ya. Berarti 176 langsung kali 4 aja. Karena 4 kali 1, 4. 6 kali 4, 24. 4 kali 7, 28. Tambah 2, 30. 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. 704 ya. 704 per 2. Min 4 plus minus 16 ditambah 704 itu ya kita hitung tambah 16 lagi yaitu 720 ya per 2. Nah, kita tahu kalau 720 itu bisa kita pecah gitu ya akarnya gitu ya. Nah, kita cari gitu ya berapakah hasil perkalian dua bilangan yang hasilnya itu 720 supaya bisa disederhanakan bentuknya. Nah, ternyata setelah kita cek 720 itu sama aja dengan 144 kali 5 gitu ya. Nah, kenapa yang diambil 144 kali 5? Karena 144-nya bisa kita sederhanakan karena dia ada akarnya. Kalau akar 144 itu 12, berarti min 4 plus minus 12 akar 5. Akar 5-nya masih tetap ya, karena dia bilang prima dibagi 2. Nah, ini jawabannya. Kalau kita kecilkan, dia jadinya min 4 bagi 2, min 2 ya. Min 2 plus minus 12 bagi 2, 6. Nah, ini jawabannya. Min 2 plus minus 6 akar 5. Jadi X-nya ada 2 ya. Yang pertama X1-nya min 2 plus 6 akar 5
Yang satu lagi min 2 min 6 akar 5. Ya itulah nomor 1C semuanya. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 disuruh gambar ya. Sketsa grafik berikut. Minus 3x kuadrat tambah 24x min 45. Ingat kembali kalau cara menggambar ya. Yang pertama kita akan mencari titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X itu nilai Y-nya 0. Atau nilai fx-nya gitu ya. Atau fx-nya sama dengan 0. Berarti nanti di sini 0 adalah min 3x kuadrat plus 24x min 45. Nah, ini biar mempermudah memfaktorkan nanti, ini kita kecilkan dulu gitu ya. Khusus untuk yang ini ya, langkah 1, ini boleh dikecilkan ya. Kita bagi min 3 aja biar depannya positif 1 untuk x kuadratnya. 24 bagi min 3 min 8. Nah, ini kenapa sih dibagi min 3 semua ya tadi ya, supaya min 3-nya ini habis dibagi, sehingga hasilnya hanya 1 tinggal ya, atau 1x kuadrat. Nah, kalau yang ini bagi min 3, semuanya juga bagi min 3, termasuk yang di ruas kirinya gitu. Nah, berarti 24 bagi min 3 min 8x min 45 dibagi min 3 itu plus 15. Nah, ini kalau difaktorkan jadinya x plus 3, x plus 5 kalau langsung ya. Nah, kenapa 3 sama 5? Karena 3 tambah 5, sorry, bukan plus 3 ya, tapi min 3 sama min 5. Nah, kenapa ini min 3 min 5 gitu? Karena min 3 tambah min 5 itu adalah min 8. Sedangkan dikali 15 ya. Bilangan tadi ya 3 sama 5-nya. Kalau tambahin min 8, kalau dikali 15. Sehingga nanti hasil faktornya X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 5. Sehingga kita punya titik di langkah pertama ini. Nanti yang kita gambar adalah titik 3,0 dan 5,0. Yang kedua, kita mencari selanjutnya yaitu titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y itu nilai X-nya yang 0. Sehingga nanti F0, kita masukin X-nya 0 semua. Min 3 kali 0 kuadrat. Nah, kalau ini dimasukkannya ke fungsi awal ya. Ke fungsi di soal ya, yang ini ya, yang di awal tadi. Tambah 45. Nanti hasilnya F0 atau Y-nya adalah 45. Sehingga kita punya titik di yang nomor, sorry ini min ya tadi ya. Nah, min 45 berarti ya. Ini min 45. Berarti 0, min 45 untuk titik yang di langkah kedua ya. Memotong sumbu Y, X-nya 0, maka Y-nya nanti kalau dihitung minus 45. Itu langkah keduanya. Yang ketiga gitu ya, kita mencari titik puncak. Titik puncak itu kan ada XP, ada YP gitu ya. Ada XP, ada YP. Kalau XP itu rumusnya adalah min B per 2A. B itu koefisien X yang di awal berarti minus B-nya 24. 2 kali A-nya min 3. Berarti min 24 dibagi min 6. Ya, 2 kali 3 kan 6 ya. Jadi kalau 2 kali min 3 minus 6. Min 24 bagi min 6 itu adalah 4. X puncaknya, kalau Y puncaknya tinggal disubstitusi ke fungsi awal. Ya, fungsi awal yang tadi, yaitu min 3x kuadrat tambah 24x min 45, x-nya diganti min 6 ya. X-nya diganti 4. Berarti min 3 kali 4 kuadrat tambah ya XP-nya 4 tadi. 24 kali 4 min 45. Nah, 4 pangkat 2, 16 kali min 3 min 48. 24 dikali 4 itu adalah 96 min 45. Nah, tinggal dihitung ya berapakah titik puncaknya. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 3 Y-nya. Sehingga XP-YP-nya kita dapatkan titiknya di 4,3. Nah, kalau sudah tinggal gambar gitu ya. Titik-titik yang kita dapatkan tadi, yaitu yang pertama 3,0 gitu ya. Lalu 5,0,
0,-45 dan puncaknya 4,3. Ini seluruhnya kita gambarkan nanti di grafik kartesius yang nantinya menggambarkan fungsi kuadrat itu ya. Nah, kita gambar yang ini mungkin dihapus dulu ya. Di titik yang tadi kita dapatkan, kita gambarkan di grafik kartesius. Maka gambarnya seperti ini nanti. Kita punya 30 tadi ya. 30, 50 sama 4,3. Ini puncaknya ya. Sebagai puncak, sedangkan satu lagi titik yang 0,45 di bawah sini ya agak jauh ya karena kan gede angkanya ya. Nah, nanti gambar seperti ini. Nah, ini gambarnya terbuka ke bawah karena kan A-nya negatif ya. Kalau A-nya kurang dari 0 atau koefisien X pangkat 2-nya negatif, maka dia gambarnya cemberut atau terbuka ke bawah untuk grafik fungsi kuadratnya. Ya, semuanya seperti itu untuk pengerjaan nomor 2 gambarnya ya. Nanti kalau A-nya positif berarti gambarnya tersenyum gitu ya. Tergantung nanti kalian nyari titiknya berapa aja, dapatkannya yang penting ada 3 langkah tadi ya. Yang pertama titik potong sumbu X, yang kedua sumbu Y, dan yang ketiga adalah titik puncak. Ya, seperti itu nomor 2. Nomor 3 selanjutnya, ini kita mulai membuat fungsi kuadrat ya. Nah, ini ada 3 titik yang diketahui, kita tulis dulu poin-poinnya. Ada 10, 20, sama -2,60 titik terakhirnya gitu yang diketahui. Yang ditanya adalah buatlah persamaan fungsi kuadratnya atau fx-nya nanti berapa gitu ya. Dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Nah, untuk soal ini dia yang diketahui 2 titik memotong sumbu x dan 1 sumbu larang. Kalau soalnya seperti ini, nanti rumusnya menggunakan y sama dengan a kali x min x1 x min x2. Jadi ini X1, ini X2 yang diketahui, dan ini XY titik sembarang gitu ya. Nah, nanti langkah pertama kita nyari A dulu di sini. Karena A-nya belum tahu berapa nilainya gitu ya. Jadi langkah pertama kita cari A dulu gitu ya. Di mana substitusi semua titik yang diketahui tadi di soal ke rumus ini gitu ya. Nah, Y-nya di sini 60. Di 60 sama dengan A. X-nya 1 berarti sorry, X-nya -2 berarti -2 kurang X1-nya 1, X2, X1, X-nya -2 dan X2-nya 2. Berarti -2, -2 gitu. Nah, tinggal dihitung nanti ini A dikali -2 kurang 1 -3 dan -2 lagi jadi -4. -3 kali -4 itu 12 ya, 12A sama dengan 60, maka A-nya nanti adalah 60. Yang pindah ruas 12-nya ya, karena kan yang di A 12 di sini ya, bukan 60. 60 bagi 12 itu 5. Nah, A-nya kan positif ini ya, 5 ya. Betul ya, gambarnya nanti akan terbuka ke atas. Karena A-nya udah ketemu, nanti langkah berikutnya tinggal disubstitusikan A sama dengan 5 dan titik yang diketahui tadi yang memotong sumbu X yaitu 1,0, 2,0 ke rumus yang tadi. Nah, XY-nya yang ini udah gak pakai lagi ya. Yang min 2,60 ini nggak pakai lagi karena hanya membantu mencari A saja tadi di awal. Nah, berarti di sini kita tulis ulang rumusnya. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Berarti Y sama dengan 5. 5 dikali X min. Satunya 1, X min X2-nya X min 2. Ini jawabannya
Kalau dijabarkan berarti kali pelangi gitu ya. Kali pelangi ini dulu dikali ya yang dalam kurung ya. Jadi Y sama dengan atau Fx sama dengan 5 dalam kurung X kuadrat minus 2X minus 1X atau minus X min 1 kali min 2 plus 2. Jadi Fx-nya atau Y-nya sama dengan 5 kali X kuadrat min 2 min 1 itu min 3 X tambah 2. Nanti semuanya kali 5 itu ya. Nanti jadinya adalah 5X kuadrat min 15X plus 10 jawabannya. Jadi seperti itu nomor 2 fungsi kuadratnya yaitu 5X kuadrat min 5X min 15X plus 10. Seperti itu nomor 3. Nomor 4 pun juga sama dengan nomor 3 caranya gitu ya. Jadi pertama kita cari A dulu dengan rumus yang tadi. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Jadi yang pertama kita cari A dulu gitu ya. Cari A dulu dengan disubstitusi titik-titik yang diketahui. X1-nya min 1, X2-nya 3, X-nya 5, min 5 sama 64. Berarti 64 sama dengan A gitu ya. X-nya min 5, berarti min 5 dikurang X1-nya min 1, min 5 kurang min 1 dikali min 5 kurang 3 X2-nya. 64 sama dengan A min 5 tambah 1 ya, karena min ketemu min plus. Min 5 tambah 1 itu minus 4. Min 5 min 3 min 8. Ya, min 5 dikurang 3 min 8 kali min 4 itu 32 ya. Berarti 32A sama dengan 64. Maka A-nya adalah 64 dibagi 32. Yaitu 2A-nya ya. A-nya 2 berarti kita bisa simpulkan Y sama dengan A-nya 2 X min min 1 atau X plus 1 dikali X min 3. Nah ini fungsinya yang kita jawab di langkah kedua. Lalu kita jabarkan kali pelangi untuk X plus 1 sama X min 3-nya. Ya, kali pelangi dulu. X kali X kali min 3. Min 1 kali, 1 kali X sama 1 kali min 3. Jadinya X kuadrat min 3X tambah 1X min 3. Ya, 1 kali min 3 kan ya. Nah, dikali nanti kali semua. Maka Y sama dengan 2 dikali X kuadrat min 3 tambah 1 min 2X min 3. Sehingga akan dapat jawabannya kali dalam lagi 2-nya ke semuanya. Jadi 2X kuadrat min 4X minus 6. Ya. Jadi jawabannya untuk nomor 4 adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 4X minus 6. Seperti itu untuk nomor 4 ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini beda rumus lagi ya. Nomor 5 ini dia diketahui satu titik puncak dan satunya sembarang. Berarti ini kita menggunakan rumus yang kedua gitu ya, yang melalui satu titik puncak dan satu sembarang. Yang rumusnya itu adalah Y gitu ya. Sama dengan A X min XP kuadrat tambah YP. Itu. Nah, yang XPYP itu yang ini, yang min 2 min 1 karena ada kalimat titik puncak. Berarti XP-nya min 2, YP-nya min 1. Kalau yang ini sembarang X, Y. Nah, berarti kita pertama mencari A dulu sama dengan tadi ya. Cari A dulu gitu ya.
dengan masukkan titik-titik yang diketahui, Y-nya itu 143 gitu ya. Berarti 143 sama dengan A dikali X-nya 10. X puncaknya min 2 berarti 10 kurang min 2. Lalu kuadratkan ditambah YP-nya min 1. Nah, berarti 143 sama dengan ini jadinya 10 kurang min 2 tuh plus 12. Berarti A dikali 12 kuadrat min 1. Nah, min 1-nya pindah luas ke kiri jadi 143 tambah 1. 12 pangkat 2 itu 144 ya kalau dihitung. Dikali A jadi 144A. 144A itu hasilnya, nah ini ditambahkan jadi 144 juga. Nah, berarti A-nya nanti adalah 144 dibagi 144. Maka hasilnya adalah 1 untuk A-nya. Berarti dia terbuka ke atas gambarnya ya nanti kalau digambar ya, tapi ini nggak usah gambar. Nah, yang kedua kesimpulannya, berarti persamaan yang kita punya adalah Y sama dengan A-nya 1 dikali X min XP. Berarti X min min 2 atau plus 2 pangkat 2 tambah YP-nya yaitu min 1. Nah, tinggal jabarkan nanti ini dikali pelangi ya, X plus 2 kuadrat itu artinya X plus 2 dikali X plus 2. Berarti Y sama dengan 1 dikali, ini kali pelangi, nanti jadinya X kuadrat tambah 4X tambah 4 ya. 4X itu dari mana? Dari 2 tambah 2. Gitu. Lalu 4 ini dari 2 kali 2. Gitu ya. Kali pelangi, kurang 1. Berarti Y-nya adalah sama dengan, nah ini kali 1 semua ya, kali ke dalam satunya. Berarti tetap ya, X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang 1. Nah, 4 kurang 1 kan 3 ya. Berarti jawabannya Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Yaitu jawabannya X kuadrat tambah 4X tambah 3. Ya, itu nomor 5 semuanya ya. Untuk nomor 6 sama caranya dengan nomor 5 tadi. Kalau kita lihat soalnya dia dari gambar ya. Kalau tadi kan dari kalimat. Sekarang interpretasinya dari gambar. Diketahui ada 2 titik yaitu puncak dan sembarang. Di mana titik puncaknya di sini adalah 2,4 ya di gambar. Titik puncaknya 2,4. Ini sebagai XPYP. Berarti ini A-nya minus nih karena terbuka ke bawah gambarnya ya. Nah, ini 0,4 ini sebagai X, Y gitu ya, yang nilainya 0,4. Nah, jadi langsung aja. Yang pertama, ya kita cari A dulu kayak tadi ya. Cari A dulu. Rumusnya kita tulis ulang ya. Y sama dengan A dikali X min X puncak. Kuadrat tambah YP. Mana Y-nya di sini minus 4 ya. Jadi minus 4 sama dengan A dikali X yang 0. 0 min 2 pangkat 2 tambah YP-nya 4. Nah, 0 kurang 2 kan minus 2. Minus 2 pangkat 2, 4. Berarti 4A ditambah 4. 4-nya pindah ruas ke kiri, jadi min 4 kurang 4 ya. Karena pindah ruas mengubah tanda negatif. Min 4 itu min 8 adalah 4A. Nah, berarti A-nya adalah min 8 dibagi 4. Karena yang pindah ruas 4-nya ya. Sehingga A-nya adalah minus 2 dari min 8 dibagi 4. Betul ya, A-nya negatif terbuka ke bawah gambarnya sesuai dengan soal. Sehingga yang kedua nanti akan dapatkan fungsi yang aslinya yaitu Y sama dengan A-nya minus 2. Kita masukkan A-nya min 2. X min X puncaknya tadi adalah 2. Berarti X kurang 2. Pangkat 2 tambah 4. Y sama dengan min 2. X min 2 pangkat 2 itu kita kalikan pelangi ya nanti. Jadi X min 2 dikali X min 2 tambah 4. Ya, kali kami seperti biasa, depan kali depan, belakang depan, dan belakang. Berarti Y sama dengan min 2 kali X kuadrat, minus 2 dikurang minus 2 lagi, minus 4, min 2 kali min 2 plus 4.
plus 4 lagi sebelah kanannya karena Y puncak. Berarti Y sama dengan min 2-nya dikalikan ke dalam kurung. Jadi min 2X kuadrat. Min 2 kali min 4 plus 8X. 4 kali min 2 min 8 tambah 4. Berarti Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 8X. Nah, ini bisa dikecilkan lagi. Min 8 tambah 4 itu minus 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang itu ya, yang min 2X kuadrat tambah 8X kurang 4. Ya, seperti itu untuk nomor 6 ya. Ya, seperti itu semuanya ya, nomor 6. Kita lanjutkan ke nomor 7. 7 itu dia masih tentang fungsi kuadrat, tapi ini menggunakan 3 titik sembarang. Yang pertama adalah yang motong sumbu Y, yang nomin 2, dan sisanya adalah sembarang. Nah, ini menggunakan rumus umum. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Karena ini bukan titik puncak gitu ya, bukan titik potong sumbu X. Jadi kita pakainya itu gitu ya. Kita nyari A, B, dan C. Jadi langkah pertama yang mesti kita lakuin di sini adalah yang di substitusi itu adalah yang titik potong sumbu Y. Nah, di sini titik potong sumbu Y itu yang tadi yang 0 min 2 yang diketahui di soal. Nah, kita masukin ke sini 0 min 2-nya gitu ya. Nah, nanti jadinya adalah min 2 sama dengan A kali 0 kuadrat. Ini hilang semua A dan B-nya ya karena kali 0 tinggal sisa C-nya aja. Nah, berarti C-nya akan dapat min 2 jawabannya. Nah, sehingga bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX min 2. Karena C-nya min 2. Nah, yang kedua, langkah berikutnya kita tinggal mensubstitusi titik-titik yang masih ada, yaitu 3, min 8 dan min 1 min 12. Dimasukinnya ke sini. Nah, ini ya. Kita mulai dari 3, min 8 dulu ya. Kalau kita masukkan 3 min 8 ke fungsi yang ini, berarti jadinya adalah A dikali X-nya 3 ya. 3 kuadrat tambah B dikali 3 juga. X-nya minus 2 sama dengan Y. Y-nya min 8. Nah, ini kalau dijabarkan 3 pangkat 2, 9. 9 kali A, 9A ya. Berarti 9A tambah 3B min 2 pindah luas jadi plus, berarti min 8 tambah 2. Nah, ini berarti jadinya 9A tambah 3B min 8 tambah 2 minus 6. Biar angkanya nggak gede, kita kecilkan bagi 3 semua karena semua kelipatan 3. Berarti 3A tambah B sama dengan min 2. Itu baru yang pertama. Nah, selanjutnya nanti titik yang satu lagi yaitu min 1, min 12 dengan langkah yang sama dengan tadi. Berarti X-nya min 1, berarti A dikali min 1 kuadrat. B kali min 1 dikurang 2 sama dengan min 12. A dikali min 1 pangkat 2 itu A ya. Berarti A. B min 1 dikali jadi min B. Sama dengan min 12 tambah 2 ya. Jadi min 10. Karena min 2 pindah luas jadi positif. Ini persamaan kedua. Nah, yang berikutnya nanti yang ketiga kita eliminasi. Yang tadi yang kita kotakin ya. Eliminasi buat nyari A dan B. Apa aja yaitu 3A tambah B sama dengan min 2. Yang satu lagi A min B adalah min 10. Nah, ini langsung tambah aja karena ini B-nya udah sama. Cuma beda tanda aja. Biar 0 berarti tambah ya karena beda tanda. Berarti 3A tambah A 4A sama dengan min 2. Ditambah min 10 itu adalah min 12. Berarti A-nya negatif 3. Nah, maka kita pilih yang persamaan yang A min B gitu ya. A min B sama dengan min 10. A-nya kita masukkan min 3. Kita substitusikan. Setelah dieliminasi tadi ya. Jadi min 3 min B sama dengan min 10. Pindah ruas B-nya jadi plus B. Min 10-nya pindah ke kiri jadi plus. Min 3 tambah 10 itu B. Berarti B-nya adalah 10 kurang 3 yaitu 7. Sehingga kesimpulannya kita akan dapatkan fungsi kuadratnya Y
sama dengan A-nya min 3, berarti min 3x kuadrat plus 7x min 2. Ya, seperti itu untuk soal nomor 7 semuanya. Untuk nomor 8 sampai 10 ini masuk soal cerita tentang fungsi kuadrat. Nomor 8 dulu. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, biaya proyek per hari adalah sebagai berikut. Tentukan biaya minimumnya. Nah, ini nih, pertama kita cari fungsinya dulu ya. Fungsi aslinya gimana? Nah, ingat ini rumusnya kalau hari dan biaya proyek itu adalah X hari dikali sama biayanya gitu ya. X tambah 12.000 per X min 80. Nah, nanti fx-nya di sini menjadi kali ke dalam x-nya ya. Berarti x kuadrat tambah 12.000, x hilang yang ini, min 80x. Nah, kita rapikan fungsinya. X kuadrat min 80x plus 12.000. Nah, yang kedua kita cari X puncak namanya karena ini berkaitan dengan minimum atau maksimum. Tapi untuk soal ini minimum karena A-nya positif ya. Maka dia bilangnya minimum ya karena A-nya positif. Berarti titik puncaknya minimum gitu ya. Nah, kita cari XP dan YP. XP-nya itu rumusnya min B per 2A ya, seperti biasa. Rumus XP itu jangan lupa. Nah, B-nya itu yang ini, yang min 80 ya. Berarti minus 80 dibagi 2A. A-nya itu yang ini ya, yang di depan X kuadrat itu 1 ya A-nya ya. Nah, minus kan positif, habis minusnya ya. 80 bagi 2, 40. Ya, itu adalah X hari, 40 hari berarti ya. Supaya nanti biayanya minimum. Nah, tinggal nyari biayanya gitu ya. Nah, nanti X40-nya tinggal masukin ke sini. Ke FX ya. Di langkah ketiganya gitu ya. Langkah selanjutnya yang ketiga, tinggal masukkan substitusi X sama dengan 40 ke fungsi yaitu X kuadrat gitu ya. Ke FX gitu ya. Berarti FX atau F40 sama dengan 40 kuadrat min 80 kali 40 plus 12.000. Berarti F40 sama dengan 40 pangkat 2 itu adalah 1.600 dikurang 3.200 ya, kali 4 32 ya, tambah 12.000. Nah, kalau dihitung 1.600 dikurangi 3.200 itu kan minus 1.600 ya. Nah, tambahkan 12.000 hasilnya adalah 10.400. Tapi ini dalam juta gitu ya. Nah, kalau dalam juta banyak nih uangnya ya. Tapi kita singkat aja 10. Berarti kesimpulannya jawabannya 10.400 dalam satuan juta rupiah. Ya, itu nomor 8. Untuk nomor 9A dan B, ini mengenai bahas kolam yang berbentuk persegi panjang gitu ya. Nah, ini untuk yang 9A juga pernah dibahas di materi kesatuan kuadrat. Jadi kalau bedanya A dan B, kalau A itu udah ketahuan luasnya 7 gitu ya. Kalau yang B belum. Kita yang A dulu, kita tahu kalau luas kolam itu bentuk persegi panjang di sini katanya ya. Kalau persegi panjang rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Ya ini kolamnya alasnya berbentuk persegi panjang gitu ya. Nah, luasnya itu kan di sini 7 ya. Berarti 7 adalah P-nya 3X min 11. Lebarnya 19 min 3X. Nah, ini kita kali pelangi dulu. 3 kali 19 ya. Itu adalah 57X. Ya.
minus 3 kali 3, 9. Berarti 9x-nya ada 2, pangkat 2 berarti ya. Lalu 11 kali 19 itu min 209 tambah 33x. Nanti pindah ruas, 7-nya ke kanan. Berarti jadinya min 9x kuadrat. Ya. Ditambah 57 tambah 33 itu 90x min 209. Karena mencari panjang lebar, ini kita bisa menggunakan cara XPIP ya. Di XP-nya itu di sini adalah min B per 2A, berarti min 90 sebagai B-nya, bagi 2 kali min 9. Min bagi min habis, 90 bagi 9 kan 10 ya. Nah, 10 bagi 2, 5. Ya, X puncaknya 5. Nah, karena X-nya 5, berarti kita bisa langsung nyari panjang dan lebarnya gitu ya. Nggak usah pakai YP lagi. Berarti P-nya 3X min 11. 3... sorry, ada kesalahan ya. Ini nggak pakai XP, jadi faktorin ya maksudnya ya. Ini yang untuk yang B nanti ya. Kita yang A dulu. Ini kita faktorin ya, semuanya ya. Atau B gampang, ini kita bagi min 1. Nanti jadinya 0, 9x kuadrat plus 90x min 209. Ya. Nah, ini kita faktorkan nanti ya, hasilnya berapa gitu ya. Nah, tadi lupa min 7 itu di sini ya, lupa. Nah, ada yang ketinggalan min 7 ya. Lupa tertulis, pindah ruas min 7. Berarti ini jadinya bukan min 209 ya. Tapi jadinya adalah min 216. Tadi ada kesalahan ya, lupa dipindahkan 7-nya. Nah, jadi minus 216. Nah, ini kita kecilkan dulu biar gampang ya. Kita bagi 9 lagi. Nanti jadinya adalah 0 x kuadrat tambah 10x min 24 ya. Nah, nanti tinggal difaktorin. Jadi ini faktornya adalah x min 4, x plus 6. Sorry. X min... Sorry. Ini min 1 ya. Berarti tadi ini harusnya min ya. Tadi ya. Ini min, ini plus ya. Nah, karena dibagi min 1 tadi ya. Di awal. Kayak ini plus, ini min ya. 10-nya. Nah, x kuadrat min 10x plus 24 itu adalah x min 4, x min 6 ya. Karena min 4 tambah min 6 itu min 10, kalau dikali 24. Berarti x-nya adalah 4 atau x-nya 6. Tapi yang memenuhi di sini yang 6. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masukin x yang 4, nanti 4 juga bisa ya, sorry. Sebab kalau kita masukkan nilainya, panjangnya kalau x yang 4 kan berarti 3 kali 4 kurang 11 ya. Itu hasilnya 1 desimeter. Kalau lebarnya berarti kan 19 min 3 kali 4. Jadi 7 ya. 19 kali 12. Nanti bisa semua ya. Jadi tinggal pilih aja nanti yang mana maunya gitu ya. Salah satu saja. Itu tidak benar ya. Karena kalau S6 pun juga benar ya. Nanti panjangnya jadi 7. Lebarnya itu adalah 1. Tinggal di blok balik aja gitu ya. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Nanti dianggap benar gitu ya. Karena tidak dikasih tahu syarat apa-apa di sini. Yang penting dia positif X-nya ketika dimasukkan ke panjang dan lebar.
Ya, seperti itu yang A semuanya ya. Jadi faktorkan, jadi jangan lupa 7-nya dipindahkan ke kanan, jadi min. Nah, kalau yang B baru nih pakai X puncak nih ya. Karena belum diketahui luasnya. Jadi 0 sama dengan, fx gitu ya. Yang B. Fx itu panjang kali lebar ya, karena luasnya belum tahu ya. Atau boleh nulis dalam luas itu boleh ya. L gitu ya, sama dengan panjang kali lebar. Nah, di fungsinya di awal itu adalah 3x min 11 sama 19 min 3x. Nah, ini kita kalikan tadi hasilnya 57x plus, min 9x kuadrat min 209 plus 33x. Nah, nanti hasilnya ini luasnya min 9x kuadrat tambah 90x min 209. Nah, kalau ini baru pakai X puncak ke puncak ya, karena nggak tahu nilai L-nya luasnya berapa gitu ya. X puncak itu min B per 2A, jangan lupa rumusnya ya. Berarti XP adalah sama dengan min 90 dibagi 2 kali min 9, jadi hasilnya 5 ya. Nah, sehingga nanti jawaban luasnya ya P kali L XPYP gitu ya, dengan masukin 5 aja gitu ya. Berarti min 9 kali 5 kuadrat tambah 90 kali 5 min 209 gitu. Nah, 5 pangkat 2 25, kalau kali 9 itu minus 225 ditambah 450 ya, 90 kali 5 min 209 gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu adalah 16 desimeter persegi luasnya. Ya, seperti itu semuanya nomor yang 9B. Satu lagi nomor 10. Sama juga ya. Mencari SPYP juga, tapi di sini karena simbolnya T, kita pakai TP gitu ya. Simbolnya T ya, anggap aja T itu S sama aja ya gitu. Jadi kalau kita nyari T puncak yang rumusnya min B per 2A, di sini yang jadi B itu adalah yang koefisien T yaitu 48. Berarti min 48 bagi min 2 kali min 2 ya, karena hanya min 2. Nah, ini minnya habis, 48 dibagi 4 itu 12 ya. Berarti T-nya 12. Nah, berarti kesimpulannya A ketika T-nya 12, atau tinggi maksimumnya nanti adalah 48 dikali 12 min 2 kali 12 kuadrat. Nah, gitu ya. 48 kita hitung dikali 12 itu adalah 576. 104 kali 2, 288. Ya, nanti dikurang 576 itu hasilnya adalah 288. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nomor 10 juga sama menggunakan puncak ya, rumusnya ya. X puncaknya puncak, tapi dalam T di sini simbolnya di TP, T puncak, min B per 2A. Tadi saya masukkan B-nya 48 dan A-nya min 2. Gitu. Sehingga nanti dapat hasilnya dia akan maksimum ketika hanya 288 ketinggiannya. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Seperti itu nomor 10 ya, dan semua nomor sudah dibahas. Semoga sukses selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.